Dalam kesunyian awal semesta, ketika belum ada bumi, langit, matahari maupun bintang-bintang, hanyalah ada Sang Hyang Wenang, Sang Jiwa Agung yang menjadi asal mula segala kehidupan. Dari Sang Hyang Wenang lahirlah Sang Hyang Tunggal, sebuah manifestasi suci dari keheningan yang pertama. Dan dari Sang Hyang Tunggal, melalui pemusatan jiwa dan getar sukmanya yang terdalam, terlahirlah tiga sosok suci, penanda dimulainya pangruwating jagat, tatanan dunia. Dalam pancaran sinar suci, tiga sosok terlahir dari sukma Sang Hyang Tunggal. Mereka bukan makhluk biasa, melainkan pecahan dari kesadaran ilahi itu sendiri. Ismaya memancar dari rasa semesta, Manikmaya bersinar dari budi murni, Antaga bergemuruh dari kekuatan purba. Ketiganya adalah bagian dari keseimbangan yang akan menopang seluruh jagat. Kelahiran tanpa tugas adalah kesia-siaan. Maka dalam keheningan yang sakral, Sang Hyang Tunggal memberikan nama dan gelar Sang Hyang kepada ketiga putranya. Menurut dari sumber Serat Kanda, Pedalangan Jawa Tengah, abad ke-18 dan Serat Paramayoga, Mistik Jawa, abad ke-17. Ismaya disebut demikian karena ia meliputi seluruh rasa jagat. Ia diberi gelar Sang Hyang Ismaya, lambang keheningan yang membungkus semesta. Manikmaya dinamai karena cahayanya sebening permata, dianugerahi gelar Sang Hyang Manikmaya, pelita yang menuntun kesadaran dunia. Antaga dinamai sebab ketangguhan jiwanya, diberi gelar Sang Hyang Antaga, kekuatan yang menopang keberlangsungan bumi. Dengan pemberian nama ini, Sang Hyang Tunggal menanamkan misi abadi dalam jiwa masing-masing, menghidupi, menyeimbangkan, dan menjaga jagat. Meski suci dan kuat, belum jelas siapa yang paling layak memimpin tatanan semesta. Maka Sang Hyang Tunggal mengadakan sayembara agung, sebuah ujian luhur untuk menentukan siapa yang pantas menjadi penguasa kahyangan. Tugasnya sederhana namun dalam maknanya. Siapa di antara mereka yang mampu menelan seluruh jagat raya, ialah yang berhak menjadi pemimpin para dewa. Ismaya mencoba mengembangkan diri sebesar mungkin, namun akhirnya gagal. Tubuhnya terlampau berat dan pecah. Antaga pun mencoba menggembungkan diri, tetapi tubuhnya tak mampu menahan hingga terjatuh dan luka. Hanya Manikmaya dengan ketenangan batinnya yang mampu menciutkan dirinya, menyatu ke dalam jagat kecil dalam dirinya sendiri, menjadi satu dengan semesta. Dengan keberhasilannya, Manikmaya diangkat menjadi Batara Guru, Raja para Dewa, penguasa kahyangan Jonggring Saloka. Sebagai akibat dari kegagalan mereka, Sang Hyang Ismaya dan Sang Hyang Antaga menerima takdir baru. Ismaya diubah wujudnya menjadi Semar, bertubuh pendek, gemuk, sederhana namun berhati suci, menjadi pembimbing spiritual bagi manusia.
Antaga berubah menjadi Togok, berwujud raksasa namun setia mengabdi kepada kebenaran di dunia bawah. Mereka tidak dihukum, mereka ditugaskan untuk menjaga keseimbangan di antara terang dan gelap dalam dunia manusia dan dunia dewa. Manikmaya sebagai Batara Guru memimpin Kahyangan sebagai lambang keadilan, kesucian, dan kebijaksanaan. Dalam jagat pewayangan, satu tokoh bisa punya banyak nama, bukan karena bingung, tapi karena tiap nama mengandung makna dan peran berbeda sesuai dengan tugasnya di alam semesta. Ismaya, sang sulung, dikenal dengan banyak nama dan julukan. Saat masih berbentuk dewa, ia disebut Sang Hyang Ismaya, lambang rasa semesta. Namun setelah turun ke bumi, ia menjelma sebagai Semar, sosok buncit, berwajah lucu, tapi berhati suci. Dalam dunia manusia, ia dikenal pula sebagai Ki Semar, Badranaya, dan Kyai Lurah Semar, pengasuh para kesatria Pandawa. Menurut Serat Kanda dan Serat Nitimandala, Semar juga disebut Pamomonging Jagat, pengasuh dunia. Manikmaya, sang tengah, adalah cahaya kesadaran. Sebelum diangkat menjadi Raja Kahyangan, ia dikenal sebagai Sang Hyang Manikmaya. Setelah memenangkan sayembara agung, ia diberi gelar tertinggi, Batara Guru, pemimpin para dewa di Jonggring Saloka. Di beberapa naskah, ia juga disebut Batara Jagatnata, penguasa alam semesta. Dan dalam filsafat Tantrayana Jawa, ia dianggap manifestasi dari Siwa. Antaga, si bungsu, lahir dari kekuatan murni. Sebagai dewa, ia adalah Sang Hyang Antaga. Namun setelah gagal dalam sayembara dan tubuhnya rusak, ia menjelma sebagai Togok, raksasa sakti yang menjadi penasihat para raja raksasa. Walau tampak menyeramkan, Togok disebut juga Buta Suci, penjaga kebenaran di dunia bawah menurut dari Serat Pustaka Raja Purwa. Dalam beberapa lakon, ia juga disebut Kiai Togok atau Resi Togok, lambang kebijaksanaan dalam rupa yang tak lazim. Setiap nama adalah cermin perjalanan, setiap julukan adalah jejak tugas spiritual, dan tiap wujud adalah topeng ilahi untuk menjaga keseimbangan jagat raya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesetiaan pada takdir, tentang bagaimana kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari pengabdian suci yang lebih dalam. Menurut kalian, apakah manusia di dunia pun demikian, diberi takdir berbeda-beda, namun tetap memiliki tugas mulia? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah spiritual Nusantara lainnya bersama-sama. Dalam setiap kelahiran tersembunyi sebuah misi. Dalam setiap kegagalan bersembunyi anugerah yang tak ternilai. Dalam setiap takdir yang berat terkandung jalan menuju kesempurnaan. Ismaya, Manikmaya, dan Antaga, tiga pecahan sukma agung, telah mengajarkan bahwa keagungan bukan hanya milik mereka yang menang, tetapi juga mereka yang setia berjalan di jalan pengabdian. Di balik wujud kasar, di balik keterbatasan duniawi, terpendam cahaya suci yang hanya dapat dilihat oleh mata hati. Semoga dari kisah ini kita pun belajar bahwa dalam diri setiap insan bersemayam tugas agung, memelihara dunia, menjaga keseimbangan, dan kembali kepada asal. Sebab kita semua adalah bagian dari satu sukma yang sama.